Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Salting. Sulit belajar? Just watching. Kali ini saya dan Rara akan menjelaskan materi kimia kelas 11 mengenai keseimbangan air. Yuk langsung aja kita mulai. Air merupakan pelarut universal yang bersifat elektrolit sangat lemah. Sebagian kecil molekul air terionisasi menjadi ion H+ dan OH-. Mengapa demikian air disebut pelarut universal? Karena air dapat melarutkan banyak zat, baik yang bersifat ionik maupun kovalen polar. Lalu, mengapa air disebut elektrolit sangat lemah? Hal itu dikarenakan hanya sebagian kecil molekul air yang mengalami ionisasi atau pemecahan menjadi ion-ion. Meskipun terlihat stabil, sebagian kecil molekul air sebenarnya terurai menjadi ion-ion dalam jumlah yang sangat kecil. Reaksi ini disebut reaksi ionisasi air dan ditulis sebagai H2O H+ OH-. Molekul air atau H2O terpecah menjadi ion hidrogen atau H+ dan ion OH- atau ion hidroksida. Proses ini terjadi secara kesetimbangan, artinya sebagian molekul air tetap dalam bentuk cair dan sebagian lagi berubah menjadi ion. Di dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi ion-ion yang terbentuk sangat kecil. Diketahui bahwasanya Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14. Kw menunjukkan kesetimbangan air, yang artinya menunjukkan bahwa ionisasi air sangat kecil. Karena itu, air hanya sedikit mengantarkan listrik, sehingga disebut elektrolit sangat lemah. Selanjutnya, pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Jika pH larutan di atas angka 7, larutan tersebut bersifat asam karena memiliki H+ yang lebih banyak daripada OH-. Dan jika pH larutan di bawah angka 7, larutan tersebut bersifat basa karena memiliki nilai OH- yang lebih banyak daripada H+. Dan jika pH menunjukkan angka 7, larutan tersebut bersifat netral seperti air murni. Baik asam maupun basa masing-masing terbagi menjadi dua. Asam terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah jenis asam yang sangat mudah melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air. Artinya, ketika dilarutkan, semua molekul asam ini akan terpisah sempurna menjadi ion-ion. Asam kuat memiliki pH rendah, yaitu antara 1 hingga 3, sehingga sifatnya sangat asam. Contohnya seperti asam klorida atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, dan asam nitrat atau HNO3. Karena sifatnya yang reaktif dan korosif, asam kuat dapat bereaksi cepat dengan logam, basa, dan karbonat. Asam kuat bersifat reaktif artinya berarti asam kuat mudah bereaksi dengan zat lain. Misalnya, ketika asam kuat bertemu dengan logam, akan terbentuk gas hidrogen. Jika bereaksi dengan basa, akan terjadi reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dan air. Bersifat korosif, berarti asam kuat dapat merusak atau melarutkan bahan tertentu seperti logam dan jaringan hidup. Jika terkena kulit, bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar. Selanjutnya mengenai valensi asam. Valensi asam adalah jumlah ion hidrogen atau H+ yang dapat dilepaskan oleh satu molekul asam dalam larutan. Contohnya adalah HCl yang terurai menjadi H+ dan Cl-. Karena HCl hanya melepaskan satu ion H+, maka valensi HCl adalah 1. Contoh lainnya adalah H2SO4 yang terurai menjadi 2H+ dan SO4 pangkat minus 2. Karena H2SO4 melepaskan 2 ion H+, maka valensinya adalah 2. Setelah mengetahui valensi asam, kita bisa menghitung konsentrasi ion H+ dengan rumus H+ sama dengan Ma dikali valensi asam. Semakin besar valensi asam, semakin tinggi konsentrasi H+ dalam larutan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsentrasi ion hidrogen atau H+, kita dapat mengetahui atau menghitung pH dengan rumus pH sama dengan min log H+. Semakin besar H+, semakin kecil pH atau semakin asam. Semakin kecil H+, semakin besar pH atau semakin mendekati netral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai basa kuat. Basa kuat adalah senyawa yang mudah melepaskan ion OH- dalam larutan dan mengalami disosiasi total. Karena menghasilkan banyak ion OH-, basa kuat memiliki pH tinggi sekitar 12 hingga 14.
Contoh dari basa kuat antara lain natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Basa kuat bersifat korosif, artinya dapat merusak logam atau jaringan hidup, dan kaustik yang berarti dapat menyebabkan luka bakar atau iritasi pada kulit. Basa kuat juga banyak digunakan dalam industri seperti pembuatan sabun dan pembersih. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menghitung konsentrasi ion hidroksida dan kaitannya dengan ion hidrogen dalam larutan. Kita bisa menghitung jumlah ion OH- atau konsentrasi ion hidroksida dalam larutan basa dengan rumus OH- sama dengan Mb dikali B. Mb adalah molaritas basa dan B adalah valensi basa. Selanjutnya, dalam air, ion H+ dan OH- selalu memiliki hubungan yang mengikuti rumus Kw sama dengan H+ dikali OH-. Kw adalah konstanta air, yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Maka kesimpulannya, semakin tinggi OH- maka semakin kecil H+, sehingga larutan semakin basa atau pH semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi H+ atau semakin kecil OH- sehingga larutan semakin asam atau pH semakin rendah. Asam lemah memiliki beberapa ciri utama seperti sulit melepaskan ion hidrogen, mengalami disosiasi sebagian, dan memiliki pH lebih tinggi dibandingkan asam kuat dengan nilai Ka antara 3 dan 7. Contoh senyawa asam lemah meliputi natrium bikarbonat, amonium hidroksida, asam karbonat, asam hipoklorit, dan asam sulfit. Serta asam lemah bereaksi lebih lambat dengan logam, basa, dan karbonat dibandingkan dengan asam kuat. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsentrasi ion H+ dalam larutan asam lemah adalah akar Ka kali Ma. Sementara itu, seberapa kuat suatu asam melepas ion H+ dalam larutan dapat dihitung dengan H+ sama dengan Ma kali alfa, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, Ma adalah molaritas asam lemah, dan alfa adalah derajat ionisasi asam lemah. Lalu, basa lemah memiliki ciri-ciri seperti sulit melepaskan ion hidroksida, memiliki disosiasi sebagian, dan memiliki pH antara 8 hingga 11. Contoh senyawa basa lemah meliputi natrium bikarbonat, amonium hidroksida, amonia, besi 2 hidroksida, dan tembaga 2 hidroksida. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan basa lemah adalah akar Kb dikali Mb. Sementara itu, seberapa kuat suatu basa melepaskan ion OH- dalam larutan dapat dihitung dengan OH- sama dengan Mb dikali alfa, di mana Kb adalah tetapan kesetimbangan ionisasi basa, Mb adalah molaritas basa, dan alfa adalah derajat ionisasi basa. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah pH larutan NH4OH dengan 0,005 mol dan Kb diketahui sama dengan 10 pangkat minus 5. NH4OH merupakan asam lemah. Hal tersebut dapat teman-teman ketahui dengan cara menghafal contoh-contoh dari jenis-jenis larutan ya. Selanjutnya, sebelum kita mencari pH, kita perlu mengetahui atau mencari OH- dan POH terlebih dahulu. Rumus OH- adalah akar Kb dikali Mb atau Mb dikali B. Namun, kali ini karena di soal diketahuinya Kb, maka kita akan menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Atau dapat kita tulis dengan akar 10 pangkat minus 5 dikali 0,005, atau dapat kita ubah lagi menjadi akar 10 pangkat minus 5 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian, pangkat dari 10 dapat kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi akar 5 dikali 10 pangkat minus 8. 10 pangkat minus 8 diakarkan dengan cara membagi pangkat 10 dengan angka 2, sehingga hasilnya menjadi akar 5 dikali 10 pangkat minus 4. Diketahui dalam soal, akar 5 sama dengan 2,2, sehingga OH- sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat minus 4. Pada contoh soal kedua,
kita diminta untuk menghitung pH dari larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar. Karena HCl merupakan asam kuat, ia akan mengalami disosiasi sempurna dalam air dengan reaksi HCl sama dengan H+ tambah Cl-. Dari persamaan ini, kita tahu bahwa setiap 1 mol HCl akan menghasilkan 1 mol H+. Karena konsentrasi awal HCl adalah 0,01 molar, maka konsentrasi H+ dalam larutan juga sama, yaitu 0,01 molar. Atau jika kita menggunakan notasi ilmiah akan menghasilkan 1 kali 10⁻⁻2 molar. Untuk penentuan pH, kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Maka kita substitusikan nilai H+ kita yaitu 1 kali 10⁻⁻2 yang menghasilkan pH sebesar 2.